Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini kami susun sebagai bagian dari tugas kelompok mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Bapak Erdin Tahir SHMH. Kami akan membahas gugatan atas bencana kabut asap di Palembang yang merupakan salah satu contoh nyata bagaimana hukum berperan dalam merespon kerusakan lingkungan yang berdampak luas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yerja Isnaini Zuhruf, dengan NPM 23 1063 1010 163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelo Gabriel Parmahan dari kelompok 4 dengan NPM 2310 6310 10190. Perkenalkan, saya Cika Nursoba dengan NPM 2310 6310 10 Saya Wilma Isa dengan NPM 2310 6310 121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Manda Yasmin dengan NPM 2310 6310 159. Nama saya Gistia Ayudina dengan NPM 231 063 10 100 25. Saya Safari Fardiansa, NPM saya 2310 6310 160. Bayangkan pagi menyapa dengan luka di mata, dada terjepit, sesak, merintih dalam hening. Langit terbungkus kabut kelabu, bukan bisikan malam, tapi jerit ulah manusia. Gugatan kabut asap di Palembang tahun 2025 yang diajukan oleh 11 warga Palembang dan Ogan Komering Ilir terhadap 3 perusahaan tanaman industri atau HTI yang diduga menyebabkan kebakaran lahan gambut selama 10 tahun terakhir, khususnya pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Kabut asap yang dihasilkan mengakibatkan kerugian ekonomi dan gangguan kesehatan bagi warga. Sidang pembuktian dimulai pada Maret 2025 dengan menghadirkan saksi-saksi yang menceritakan dampak kabut asap, termasuk tertundanya pekerjaan dan gangguan kesehatan. Pada April dan Mei 2025, saksi ahli dari berbagai universitas memberikan keterangan tentang hubungan antara aktivitas perusahaan dan kebakaran lahan gambut yang menimbulkan kabut asap. Penggugat menuntut agar perusahaan bertanggung jawab penuh atas kebakaran tersebut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak. Kasus ini menjadi penting karena menyangkut hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat di Sumatera Selatan. Pada kasus kali ini, adapun pihak penggugat yang terdiri dari 11 warga Sumatera Selatan, terdiri dari warga Palembang, serta OKI atau Ogan Komering Ilir. Selanjutnya ada Sarekat Hijau Indonesia yang juga turut ikut menjadi penggugat pada proses persidangan. Selanjutnya ada Greenpeace Indonesia yang menjadi penggugat intervensi karena adanya kepentingan lingkungan hidup yang terdampak. Gugatan ini pun didukung oleh Asosiasi Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap. Pada kasus kali ini, adapun pihak tergugat yaitu terdiri dari 3 perusahaan hutan tanaman industri yang beroperasi di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sugian, Sungai Lumpur, yaitu PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Pada kasus kali ini, masyarakat yang terdampak yaitu warga Palembang dan juga OKI yang secara langsung terdampak oleh kabut asap sehingga mereka mengalami kerugian material yang berbentuk pendapatan yang hilang dan juga pekerjaan yang terganggu dan juga kerugian imaterial seperti gangguan kesehatan dan juga hilangnya hak atas lingkungan hidup yang bersih. Masyarakat lintas wilayah pun ikut terkena dampak dari kabut asap tersebut. Pada kasus kali ini, hak gugat yang terjadi adalah gugatan perorangan yang diajukan oleh 11 warga Sumatera Selatan yang menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM, serta ada juga gugatan organisasi lingkungan hidup yang diajukan oleh Greenpeace Indonesia sebagai gugatan intervensi karena adanya kepentingan lingkungan hidup yang terdampak oleh perusahaan tersebut. Dasar hukum yang digunakan pada kasus ini yaitu gugatan ini mengacu pada prinsip pertanggungjawaban mutlak yang tercantum dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pedoman untuk mengadili kasus lingkungan hidup
juga menjadi rujukan dalam perkara ini. Selanjutnya, status dan perkembangan terakhir pada kasus ini, yaitu sidang bukti telah memasuki tahap akhir, di mana penggugat menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat argumen mereka. Berbagai lembaga dan ahli seperti Komnas HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, PP Muhammadiyah, Elsam, Icel, dan Linda Yati Sulistiawati, seorang pengajar hukum lingkungan dari Fakultas Hukum UGM, juga memberikan dukungan terhadap gugatan ini melalui amcus curiae yang dikirimkan kepada majelis hakim. Saat ini, proses persidangan masih berlangsung dan semua pihak menanti keputusan dari majelis hakim. Putusan ini akan menjadi momen krusial dalam penegakan hukum lingkungan serta pertanggungjawaban korporasi terhadap efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Para ahli yang telah diperiksa yaitu pertama Prof. Dr. Azwar Maas, Guru Besar Ilmu Tanah dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa lahan gambut secara alami bersifat menyukai air dan tidak akan mengering tanpa intervensi manusia. Namun, pembangunan kanal-kanal oleh perusahaan telah mengeringkan lahan gambut dan mengubah sifat tanah menjadi mudah terbakar. Yang kedua ada Prof. Andri Gunawan, Guru Besar Hukum Lingkungan dari Universitas Indonesia, menyoroti bahwa kegiatan pengeringan gambut melalui kanal-kanal merupakan aktivitas beresiko tinggi yang tunduk pada prinsip pertanggungjawaban mutlak. Menurutnya, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan, meskipun telah berupaya hati-hati. Yang ketiga ada Prof. Iman Prihandono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, termasuk hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ia mengacu pada prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM yang menyatakan bahwa legalitas usaha tidak membenarkan praktik yang merugikan masyarakat. Yang keempat ada Profesor Muhammad Dimyati, Guru Besar Geografi dari UI, menyajikan analisis berbasis penginderaan jauh mengenai pola kebakaran lahan dan penyebaran kabut asap dari konsesi ketiga perusahaan tergugat selama 2 dekade terakhir. Dan yang kelima ada Dr. Asmadi Saad, ahli gambut dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi, menjelaskan bahwa kebakaran lahan gambut yang kronis terjadi akibat kelalaian perusahaan dalam mengelola lahan, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan merugikan keanekaragaman hayati. Efektivitas gugatan berbagai instrumen keadilan lingkungan. Gugatan ini menunjukkan efektivitas berbagai instrumen keadilan lingkungan melalui beberapa aspek. Yang pertama, penerapan prinsip strict liability mengacu pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2023. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Yang kedua, pengakuan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Gugatan ini menekankan bahwa kabut asap tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat. Dan yang terakhir, presiden hukum. Kasus ini berpotensi untuk menjadi presiden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat terdampak. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini akan menjelaskan materi tentang hukum lingkungan. Yang pertama ada peran pemerintah pusat, yaitu penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melakukan penyelidikan terhadap 3 perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran lahan di Sumatera Selatan. KLHK menyegel lahan seluas ribuan hektar milik perusahaan seperti PT BMH, PT BAP, PT SBA World Industries yang terbakar dan menyebabkan kabut asap hingga ke Palembang. Langkah ini bertujuan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan sebagai upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada peran pemerintah daerah. Yang pertama ada penanganan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan anggaran sebesar 6 miliar untuk penanganan warga yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap.
Pada akhir September 2023 tercatat hampir 15.000 kasus ISPA dengan jumlah yang terus meningkat seiring memburuknya kualitas udara. Selanjutnya ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat. Dampak sosial yang pertama, gangguan aktivitas sehari-hari. Kabut asap yang pekat menghalangi aktivitas masyarakat seperti bertani, menyadap karet, dan mencari ikan. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama, penurunan aktivitas ekonomi. Kabut asap menyebabkan penurunan jumlah pengunjung ke pusat perbelanjaan dan tempat wisata serta mengganggu operasional transportasi. Hal ini berdampak pada pendapatan sektor bisnis dan pekerja informal. Yang terakhir ada dampak kesehatan terhadap masyarakat. Yang pertama itu ada penyakit saluran pernapasan, paparan terhadap polusi udara terutama partikel PM2.5, meningkatkan risiko penyakit saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Pada akhir September 2023, jumlah kasus ISPA di Palembang mencapai hampir 15.000 orang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, refleksi kritis mahasiswa terhadap peran generasi muda dalam advokasi lingkungan. Sebagai bagian dari generasi muda, kami menyadari bahwa persoalan lingkungan hidup bukanlah suatu hal yang akan datang di masa depan, melainkan telah menjadi tantangan nyata saat ini. Tidak cukup bagi kami hanya bersikap peduli, kami harus mengambil peran aktif sebagai penggerak perubahan. Sayangnya, keterbatasan pemahaman dan ruang partisipasi masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, keterlibatan kami melampaui sekedar kampanye digital. Kami harus terlibat dalam pendidikan lingkungan, mendorong kebijakan yang berkelanjutan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dari semua penjelasan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan kabut asap Palembang tahun 2025 merupakan upaya hukum yang diajukan oleh 11 warga Sumatera Selatan, didukung oleh Sarekat Hijau Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Koalisi Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap terhadap 3 perusahaan hutan tanaman industri. Gugatan ini didasarkan pada prinsip strict liability atas kebakaran lahan gambut yang menyebabkan kabut asap berulang, merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan kesehatan. Persidangan menghadirkan saksi korban dan ahli dari berbagai universitas yang memperkuat bukti keterlibatan perusahaan dalam pengeringan dan pembakaran lahan gambut. Gugatan ini mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Walhi, dan akademisi hukum lingkungan melalui amicus curiae. Dampak kabut asap sangat luas, mencakup gangguan aktivitas harian, pendidikan, kesehatan, masyarakat, serta penurunan pendapatan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah turut mengambil peran melalui penyelidikan, penyegelan lahan, dan penanganan kesehatan warga. Kasus ini penting sebagai presiden dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan sebagai bentuk pengakuan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, gugatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda, dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Demikian pembahasan kami mengenai kasus gugatan kabut asap di Palembang. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.